Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuranisa dengan NIM 1903033. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep alur pelayanan di rumah sakit. Pengertian rumah sakit. Menurut WHO, rumah sakit adalah suatu badan integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Konsep analisis pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, pasien datang ke rumah sakit kemudian menuju ke bagian pendaftaran, lalu petugas di bagian pendaftaran menanyakan apakah pasien tersebut merupakan pasien baru atau pasien lama. Yang kedua, jika pasien adalah pasien baru, maka harus mengisi formulir pasien baru. Lalu petugas TPP meminta kartu identitas pasien seperti KTP atau fotokopi KK untuk dibuatkan kartu berobat, nomor rekam medis, dan berkas rekam medis baru. Yang ketiga, jika pasien adalah pasien lama, maka petugas meminta ke pasien kartu pengenal atau KIP yang berisikan nomor rekam medis. Kemudian, petugas rekam medis mencarikan berkas rekam medis di ruang penyimpanan atau filling. Setelah itu, petugas menanyakan ke pasien apakah pasien tersebut merupakan pasien umum atau pasien jaminan. Yang keempat, jika pasien jaminan diarahkan ke bagian jaminan kesehatan seperti BPJS, Askes, dan lain-lain untuk verifikasi berkas dan mendapatkan surat jaminan kesehatan. Setelah itu, petugas mengarahkan pasien untuk pergi ke poliklinik. Jika pasien tersebut merupakan pasien umum, petugas akan mengarahkan langsung ke poliklinik untuk mendapatkan pelayanan dan menyelesaikan administrasi di poli tersebut. Yang kelima, di poliklinik, pasien akan menerima pelayanan. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka pasien diberi surat pengantar ke bagian laboratorium atau radiologi. Yang keenam, setelah menerima pelayanan di poliklinik, pasien akan diberikan resep obat oleh dokter. Setelah itu, pasien menuju ke apotik untuk mendapatkan obat, kemudian pasien pulang. Yang ketujuh, apabila pasien perlu diopname, maka dokter di poliklinik akan memberikan surat pengantar rawat inap. Kemudian keluarga pasien diarahkan ke tempat pendaftaran untuk mendaftar rawat inap. Yang kedelapan, setelah melakukan pendaftaran, petugas TPP menghubungi ruang perawat untuk memesan kamar yang akan digunakan oleh pasien. Jika pasien sudah mendapatkan kamar, petugas memberikan kartu jaga untuk keluarga pasien. Yang kesembilan, selanjutnya, pasien menerima perawatan sesuai dengan penyakit yang diderita. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka pasien akan dibawa ke laboratorium atau radiologi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah hasilnya sudah ada, maka dokter menulis resep obat untuk pasien. Kemudian, pasien menuju ke apotik untuk mendapatkan obat. Yang ke-10, setelah itu, jika pasien sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, maka diperbolehkan pulang dan menyelesaikan administrasi di bagian keuangan. Fungsi rumah sakit. Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit memiliki fungsi yaitu yang pertama, sebagai penyelenggaraan pelayanan medis. Yang kedua, sebagai penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non-medis. Yang ketiga, sebagai penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan. Yang keempat, sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan. Yang kelima, sebagai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang keenam, sebagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Yang ketujuh, sebagai penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.